anestesi umum untuk seksio sesarea. Nah, yang menjadi keuntungan dari anestesi umum itu adalah induksinya yang cepat, kemudian mudah untuk dikendalikan, kemudian kegagalan anestesi tidak ada, juga dapat menghindari terjadinya hipotensi. Nah, yang menjadi kerugiannya itu kemungkinan adanya aspirasi, kemudian masalah pengelolaan jalan nafas, bayi terkena obat-obat narkotik, serta ada kemungkinan awareness. Kemudian untuk maternal aspirasi ya, jadi aspirasi pneumonia akibat aspirasi cairan lambung itu juga disebut sebagai Mendelssohn syndrome. Maka penting sekali untuk menetralkan asam lambung. Akan tetapi pemberian antasid jangan berbentuk partikel. Robert dan Shirley itu memberikan laporan adanya aspirasi isi lambung selama anestesi untuk seksio sesarea meskipun sebelumnya diberi antasid yang berpartikel. Nah, pada penelitian hewan itu dilaporkan apabila terjadi aspirasi partikel antasid bisa menyebabkan perubahan struktur dan juga fisiologi paru-paru. Antasid yang tidak berpartikel itu bisa menghilangkan masalah ini. Glycopyrrolate, suatu antikolinergenik ya, kolinergik itu bisa menurunkan sekresi gester, akan tetapi bisa menyebabkan relaksasi sphincter gastroesophageal. Nah, sehingga hal itu meningkatkan resiko regurgitasi dan juga aspirasi. Simetidin dan ranitidin, suatu histamin H2 reseptor antagonis, bisa menghambat sekresi asam lambung dan juga menurunkan volume gester. Metoclopramid itu bisa meningkatkan motilitas gester dan karena itu tonus sphincter oesophagus itu meningkat. Sering diberikan sebelum anestesi umum pada seksio sesarea. Metoclopramid itu juga berefek anti-emetik sentral yang bekerja di kemoreseptor trigger zone atau CTZ. Kemudian untuk pengelolaan jalan nafas ya, jadi penurunan saturasi O2 pada parturien itu lebih cepat apabila dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak hamil, seperti yang akan saya jelaskan sebagai berikut ya. Jadi untuk parameter PaO2 yakni mmHg itu kalau sebelum apnea itu 437 kurang lebih 34. Kemudian kalau setelah apnea 1 menit itu 334 kurang lebih 43. Kemudian itu kalau parturien, kalau yang tidak hamil sebelum apnea itu 507 kurang lebih 38. Kemudian kalau setelah apnea 1 menit itu 449 kurang lebih 40. Itu kalau bagi yang tidak hamil. Begitu. Nah, hal ini dikaitkan dengan peningkatan konsumsi O2 dan penurunan FRC. Preoksigenasi dengan oksigen 100% itu mutlak harus dilakukan sebelum mulai induksi anestesi. Nah, Norris dan Dewo itu membandingkan dua cara preoksigenasi. Nah, yang pertama dengan oksigen 100% selama durasi waktu 3 menit, dan yang kedua itu dengan 4 kali nafas dalam yang maksimal selama 30 detik. Nah, ternyata PaO2 rata-rata itu tidak berbeda antara kedua kelompok. Nah, maka dari itu dalam keadaan fetal distress akut, 4 kali nafas dalam dengan oksigen 100% mungkin itu sudah mencukupi. Induksi yang cepat dengan tekanan krikoid ya, menurut Salix maneuver diikuti inkubasi endotrakeal merupakan metode yang sering dilakukan. Monitor O2 dan CO2 harus dilakukan. Masalah lain untuk anestesi umum pada seksio sesarea adalah kesulitan intubasi. Apabila hal itu terjadi, maka harus dilakukan ventilasi melalui masker atau dipasang laryngeal mask. Akan tetapi masalah adanya aspirasi tetap tidak bisa dihilangkan. Kemudian depresi neonatus ya. Jadi penyebab depresi neonatus pada anestesi umum itu ada penyebab fisiologis dan juga ada penyebab farmakologi. Kalau penyebab fisiologisnya itu juga karena hipoventilasi pada sang ibu, kemudian hiperventilasi
hipoventilasi ibu, kemudian hiperventilasi ibu ya. Jadi ada hipoventilasi dan juga hiperventilasi. Kemudian juga ada penurunan perfusi uteroplasenta disebabkan kompresi aortokafal. Kemudian untuk yang kedua, penyebab secara farmakologi itu karena obat-obat induksi, kemudian pelemas otot, rendahnya konsentrasi oksigen, N2O, dan obat anestesi inhalasi lainnya. Kemudian juga efek memanjangnya interval induction delivery dan uterine incision delivery. Kemudian untuk penyebab fisiologis, itu ada beberapa perubahan fisiologis ya, dan kehamilan itu menyebabkan parturian itu lebih mudah terpengaruh karena perubahan yang cepat dari gas darah. Nah, hipoventilasi itu bisa mengurangi tekanan oksigen pada sang ibu dan akan menyebabkan perubahan asam basa pada neonatus atau depresi biokimia. Hiperventilasi ibu selama anestesi umum itu bisa menyebabkan penurunan tekanan O2 fetal karena yang pertama itu terjadi vasokonstriksi pembuluh umbilikal sekunder terhadap hipokarpi sang ibu. Kemudian yang kedua, perubahan hemodinamik ibu akibat peningkatan tekanan intratorakal yang bisa menyebabkan penurunan aortic blood flow dan uterine blood flow. Nah, ventilasi semenit yang lebih dari 100 ml per kg per menit selama anestesi umum itu harus dihindari. Kompresi aortokafal menjadi lebih penting apabila ada fetal asfiksia. Nah, apabila pasien itu diletakkan dalam posisi supin, itu akan lebih memperburuk foetus. Bayi itu bisa lebih baik apabila kita menghindari kejadian kompresi aortokafal. Kemudian yang kedua, penyebab farmakologis. Yang pertama itu untuk obat induksi. Nah, yang paling umum dipakai adalah pentotal dengan dosis 4 mg per kg/pp. Thiobarbiturat menembus plasenta dengan cepat dan ditemukan di dalam darah foetus itu dalam beberapa detik sesudah suntikan intravena pada sang ibu. Konsentrasi di dalam darah vena umbilikal itu lebih rendah dari darah vena ibu. Konsentrasi dalam darah arteri umbilikal lebih rendah dari darah vena umbilikal. Ada perbedaan ya, adanya perbedaan itu karena yang pertama itu penurunan yang cepat dari konsentrasi thiobarbiturat dalam darah sang ibu karena redistribusi yang cepat. Kemudian yang kedua itu distribusi yang tidak homogen dalam ruangan intervili. Yang ketiga, ekstraksi thiobarbiturat dari darah vena umbilikal oleh liver foetus. Kemudian yang selanjutnya adalah dilusi yang progresif melalui shunting pada sirkulasi fetal. Nah, ketamin 1-1,5 mg per kg mungkin adalah obat induksi yang terpilih dalam kasus-kasus pendarahan. Propofol dengan dosis 2-2,5 mg per kg itu tidak memperlihatkan kelebihan untuk seksio cesarean. Nah, etomidate 0,3 mg per kg efek depresi miokardium lebih kecil dan hemodinamik lebih stabil apabila dibandingkan dengan thiopental. Kemudian untuk obat pelumpuh otot ya. Jadi penelitian pada tubokurarin, kemudian pancuronium, metocurin, dan succinylcholine itu memperlihatkan bahwa sesudah pemberian obat-obat tersebut, nah sedikit jumlah obat yang menembus plasenta dan tidak mempengaruhi fetus. Akan tetapi blokade neuromuskuler yang lama pada ibu dan bayi sudah dilaporkan sesudah pemberian succinylcholine pada sang ibu. Hal ini itu disebabkan karena atipikal pseudocholine esteres pada ibu dan bayi baru lahir. Banyak penulis itu memberikan anjuran pemberian dosis kecil pelemas otot non-depolarizing sebelum penggunaan succinylcholine untuk mencegah
vaskikulasi dan peningkatan tekanan intragastrik. Akan tetapi tidak semua anestesiologis itu setuju pada konsep tersebut. Ya, ini tentunya dengan adanya alasan ya, beberapa alasan seperti pada parturian itu jarang terjadi vaskikulasi setelah pemberian sukinikolin ya. Kemudian sukinikolin itu juga bisa menyebabkan kenaikan tekanan intragastrik yang tidak konsisten dan tidak bisa diperkirakan. Sukinikolin itu bertendensi meningkatkan tekanan sphincter oesophageal bagian distal. Kemudian intubasi itu juga menjadi lebih sulit apabila diberikan non-depolarizing sebelum pemberian sukinikolin. Sakit otot sesudah pemberian sukinikolin itu tidak perlu diperhatikan sesudah seksio sesarea. Atracurium transfer plasenta itu hanya sebesar 5-20%. Kemudian untuk oksigenasi foetus itu bisa dipengaruhi juga oleh konsentrasi oksigen inspirasi ibu. Nah, lebih tinggi konsentrasi oksigen inspirasi itu bisa meninggikan tekanan O2 pada sang ibu dan juga foetal dan akan memperbaiki kondisi bayi saat lahir. Konsentrasi O2 sebesar 65-75% cukup untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian N2O itu menembus plasenta dengan cepat dan mencapai rasio konsentrasi dalam darah arteri umbilikal atau vena umbilikal 0,8 sesudah pemberian 15 menit. Pemberian N2O konsentrasi tinggi yang lama bisa menyebabkan rendahnya Apgar score, mungkin disebabkan karena difusi hipoksia dan depresi susunan saraf pusat secara langsung. Di dalam praktek tidak pernah memberikan N2O lebih dari 50%. Ada berbagai obat anestesi inhalasi itu sudah dipakai bersama-sama N2O, misalnya halotan, enfluran, isofluran, dan itu mendapatkan hasil yang baik dengan beberapa efek samping. Nah, kemudian masuk ke bagian efek internal, induction delivery atau ID dan uterine incision delivery atau UD. Nah, ada pemikiran yang berbeda tentang waktu optimal untuk melahirkan bayi apabila digunakan anestesi umum untuk seksio sesarea. Beberapa peneliti itu menemukan keadaan neonatus yang lebih baik apabila interval ID kurang dari 10 menit. Yang lebih baru, itu menurut Crawford dan kawan-kawan itu mereka mengatakan bahwa apabila kompresi ortokafal itu dihindari, konsentrasi O2 inspirasi 65 sampai 70% itu kemudian tidak ada hipotensi, maka pada ID 30 menit tidak terdapat pengaruh yang nyata pada status asam basa bayi. Apabila digunakan N2O atau O2 50% banding 50% dan juga konsentrasi kecil volatil untuk mendapatkan amnesia, itu tidak ada efek yang nyata pada status asam basa bayi dan Apgar score apabila bayi dilahirkan dalam waktu 10 menit. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi bayi adalah interval UD. Pada spinal anesthesia, apabila tidak ada hipotensi, pemanjangan ID interval itu tidak mempengaruhi Apgar dan status asam basa bayi. Akan tetapi, apabila UD interval itu lebih dari 180 detik, itu dikaitkan dengan lebih rendahnya Apgar score dan bayi yang asidotik. Selama anestesi umum, apabila ID interval lebih dari 8 menit atau UD interval sama atau lebih dari 180 detik, ditemukan adanya penurunan Apgar score yakni kurang dari 7 dan asidosis neonatal. Nah, ada penelitian pemanjangan UD interval selama regional anestesi itu dikaitkan dengan peningkatan norepinephrine arteri umbilical foetus dan dihubungkan atau dikaitkan dengan fetal asidosis. Hasil yang buruk karena pemanjangan UD interval itu karena efek manipulasi uterus pada aliran darah uteroplasental dan umbilikal. Kemudian tekanan pada uterus dengan menitik beratkan pada kompresi ortokafal. Kemudian penekanan pada kepala bayi saat kesulitan melahirkan bayi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah inhalasi cairan amnion akibat pernapasan gasping bayi dalam uterus.
Adanya peningkatan konsentrasi epinefrin pada foetus itu adalah tanda adanya foetal hipoksia. Kemudian masuk ke bab awareness. Nah, masalah utama anestesi umum untuk seksio sesarea itu adalah kejadian awareness. Karena kita menggunakan dosis kecil dan konsentrasi rendah obat anestesi untuk mengurangi efek pada foetus. Kejadian awareness itu sekitar 17 ya sampai 36%. Penggunaan konsentrasi kecil volatil anestetik itu bisa mencegah awareness dan recall tanpa adanya efek yang buruk pada neonatus atau pendarahan uterus yang banyak. Nah, jadi akan saya tarik kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pada anestesi umum untuk seksio sesarea itu yang pertama adalah premedikasi dengan metoclopramid dan beri antasid yang tidak berpartikel ya, itu sebesar 30 mili. Kemudian yang kedua itu memonitor tekanan darah, nadi, kemudian EKG, saturasi O2, kapnograf, suhu, dan juga TOF. Kemudian yang selanjutnya pasien miring kiri. Kemudian preoksigenasi dengan O2 100%. Kemudian induksi dengan pentotal atau kentamin atau propofol ditambah relaksan. Kemudian intubasi dengan endotracheal tube ditambah balon. Yang selanjutnya adalah N2O atau O2 50% tambah isofluran 0,75% atau enfluran 1%. Kemudian hindari juga hiperventilasi atau hipoventilasi. Kosongkan lambung dengan NGT, ID interval singkat, UD interval singkat. Berikan narkotik pada sang ibu sesudah bayi lahir. Dan yang terakhir adalah ekstubasi apabila sang ibu sudah sadar secara penuh.